Mari kita berdoa sebelum kita memulai pembinaan pada malam hari ini. Ya Allah, yang penuh dengan cinta, yang mengasihi kami dengan tulus dan sepenuhnya, yang di dalam Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh-Mu telah menyelamatkan kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu, hidup di dalam perkenan Tuhan, namun juga mengundang kami untuk mengambil bagian ke dalam misi dan pelayanan bagi dunia ini. Bersamalah dengan kami pada malam hari ini, tatkala kami hendak melanjutkan percakapan kami mengenai inti iman Kristiani kami, keyakinan iman kami pada Dikau ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kami landaskan percakapan kami ini hanya di dalam Putramu Yesus Kristus. Amin. Selamat malam saudara-saudara, anggota jemaat GBI Petamburan dan saudara-saudara yang lain yang ikut menyaksikan tayangan ini. Kita sudah mengikuti pembinaan tentang doktrin Trinitas atau Tritunggal minggu yang lalu, dan pada kesempatan ini sebagaimana yang saya janjikan minggu lalu, saya akan melanjutkan percakapan kita dengan menjawab beberapa pertanyaan sebelum nanti saya kemudian teruskan dengan percakapan satu topik khusus lagi mengenai Allah Tritunggal, yaitu tentang bagaimana aplikasi praktis dari doktrin ini dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, bagi saudara-saudara yang belum menyaksikan percakapan atau pembinaan tentang Allah Tritunggal minggu lalu, silakan menengok di channel YouTube GBI Petamburan di alamat berikut ini. Dan pada intinya di sana saya memperlihatkan adanya 9 prinsip penuntun bagi setiap orang Kristen dalam memahami apakah sebuah tuturan, penjelasan, ceramah khotbah tentang Allah Tritunggal itu masih dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pakailah 9 prinsip penuntun ini dan semoga Anda dapat memanfaatkannya untuk sungguh memastikan bahwa Anda berada dalam sebuah koridor yang benar sesuai dengan iman Kristen. Tidak soal apakah Anda anggota gereja GBI, GKI, Katolik, dan lain sebagainya. Sebab doktrin Allah Trinitas ini, sebagaimana yang saya jelaskan minggu lalu, adalah sebuah doktrin yang dipercaya umat Kristen di segala abad dan tempat. 9 prinsip ini peganglah baik-baik. Dan saat ini saya akan masuk dalam beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Dan terima kasih banyak untuk pertanyaan tersebut. Saya sangat mengapresiasinya. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik, sangat mendalam, dan sangat penting untuk kita percakapkan. Yang pertama, saya tayangkan pertanyaannya. Saya akan membacakan supaya lebih jelas bagi saudara-saudara. Selamat malam Bapak Pendeta Yowas Adi Prasetya. Perkenalkanlah, nama saya Warso Susilo, anggota Jemaat GBI Petamburan. Selamat malam juga Pak Warso. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas penjelasan Bapak tentang Tritunggal yang dapat menambah wawasan bagi kami. Sama-sama. Selanjutnya saya mohon izin mengajukan pertanyaan berkenaan dengan hal tersebut. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Selama ini kami memahami bahwa Kejadian 1 ayat 26 menjadi salah satu petunjuk tentang pengenalan Allah Tritunggal melalui kata kita, ya, melalui kata kita, jamak, sebagaimana dipahami dan diajarkan oleh beberapa pengajar teologi. Namun ada pemahaman yang mengatakan bahwa kata kita bermakna jamak antara Allah bersama malaikat pada sidang ilahi ketika akan menjadikan manusia, sehingga ayat tersebut tidak tepat untuk menyatakan ketritunggalan Allah. Nah, mohon kiranya Bapak berkenan memberikan pandangan tentang hal ini. Nah, Pak Warso Susilo mengajukan poin yang kedua dan nanti saya akan membahasnya. Nah, mengenai kata kita di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, kenapa 27 penting juga untuk kita baca, karena itu bisa memberi kita clue untuk memahami ayat sebelumnya. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah
kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara, ketahuilah bahwa kata kita di dalam Kejadian 1 ayat 26 ini memang sudah cukup sering dan cukup lama menjadi bahan percakapan atau bahkan perdebatan. Apa yang dimaksud dengan kita, mengingat Perjanjian Lama pada dasarnya menegaskan Allah yang lebih monoteistik daripada trinitaris, bukan? Nah, bagaimana memahami kita ini? Ada setidaknya 4 kemungkinan penafsiran yang sudah muncul di dalam sejarah penafsiran Alkitab, khususnya untuk ayat ini. Yang pertama adalah bahwa kata kita ini menunjuk pada kita plural, yang sering disebut juga editorial we. Ya, kita editorial. Ya, artinya apa? Allah dengan pribadinya sebenarnya itu tunggal, satu hakikat, satu pribadi, tetapi disebut oleh penulis secara majemuk, dan menurut mereka yang menganut pandangan ini itu biasa di banyak budaya. Ya. Nah, pertanyaannya apakah ini biasa di dalam Alkitab? Nanti kita akan lihat. Kemungkinan yang kedua disebut royal plural, yaitu Allah dengan pribadi tunggal, ya, satu hakikat, satu pribadi. Namun dia, yaitu Allah, menyapa dirinya sendiri, memperkenalkan dirinya sendiri secara majemuk, secara plural. Nah, yang ketiga adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Warso tadi, kemungkinan bahwa kita di sana mencakup bukan hanya Allah tetapi juga manusia yang tentu sudah ada, bahkan sudah diciptakan sebelum Allah menciptakan manusia. Ya. Nah, yang keempat adalah penafsiran trinitaris, bahwa kita ini menunjuk kepada 3 pribadi ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, mari kita lihat satu persatu. Alternatif yang pertama dan kedua saya akan gabungkan, yaitu bahwa kita di sana itu bermakna plural, editorial we atau royal plural. Ini sebuah kemungkinan di beberapa konteks budaya yang lain, tetapi para ahli biblika, ahli Alkitab ternyata mengatakan bahwa cara semacam ini tidak populer dalam tradisi Yahudi. Ya. Ini lebih sebagai cara pandang budaya Barat yang kemudian dipakai untuk membaca teks ini. Nah, saya tidak akan panjang membahas ini, tetapi saya ingin memusatkan perhatian pada apa yang ditanyakan oleh Pak Warso tadi, yaitu bagaimana kalau kita itu adalah Allah bersama dengan para malaikatnya. Nah, satu hal yang harus kita tandaskan sejak awal, Bapak Ibu Saudara, yang terkasih adalah bahwa malaikat itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Dikatakan misalnya dalam Mazmur 148 ayat yang kedua, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Mazmur 148 ayat yang kita mulai ayat yang pertama, kedua ya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah dia di tempat tinggi, pujilah dia hai segala malaikatnya, pujilah dia hai segala tentaranya. Ayat 3, pujilah dia hai matahari dan bulan, pujilah dia hai segala bintang terang, pujilah dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air di atas langit. Ayat 5, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Nah, menarik bahwa di dalam ayat 1 sampai dengan yang keempat itu didaftarkan siapa yang diundang untuk memuji nama Tuhan. Ada malaikat, ada tentara langit, tentara Allah, ada matahari, bulan, langit, air, langit, dan seterusnya. Jadi didaftar semua yang diundang untuk memuji Tuhan, termasuk malaikat. Kemudian ayat yang kelima dikatakan bahwa semuanya itu biarlah memuji nama Tuhan, sebab dia memberi perintah maka semuanya itu tercipta. Dengan kata lain apa? Dikatakan bahwa malaikat itu adalah ciptaan.
Ya, maka itu berarti manusia tidak diciptakan oleh ciptaan yang lain, yaitu oleh malaikat. Sebab kalau malaikat ikut menciptakan di dalam kita itu, maka itu berarti manusia akan diciptakan menurut gambar malaikat. Bukankah dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apakah kita diciptakan menurut gambar malaikat? Tentu saja tidak. Ya. Maka pandangan ini tentu tidak bisa kita terima. Demikian juga kita mengingat apa yang ditulis oleh Santo Irenaeus di dalam bukunya Melawan Bidat, Against Heresies. Dia mengatakan begini, oleh karena itu bukanlah malaikat yang menciptakan kita atau yang membentuk kita, tidak juga malaikat memiliki kekuatan untuk membuat gambar Allah atau orang lain kecuali firman Tuhan. Ya, jadi jelas bahwa kemungkinan bahwa kita ini menunjuk pada Alkitab ini justru akan berbahaya, karena bagaimana mungkin ciptaan menciptakan ciptaan yang lain. Ya, maka kemungkinan yang terbaik bagi kita umat Kristen adalah bahwa kita di sini menunjuk kepada Allah Trinitas, satu Allah dengan 3 pribadi, dan terjadilah komunikasi cinta kasih di antara 3 pribadi itu, sehingga dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tetapi 3 pribadi itu adalah satu Allah yang tunggal secara hakiki. Itu sebabnya ayat yang ke-27 dilanjutkan apa? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi jelas ada 2 hal di sini. Yang pertama, yang menciptakan adalah Allah, dan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya sebagai ketunggalan itu. Ya. Nah, maka menjadi menarik juga untuk memperhatikan bahwa kata Allah Elohim di sini juga punya arti plural yang menyatu. Ya. Akhiran dalam Elohim ini menunjuk kepada kemajemukan, tetapi yang berada dalam satu kesatuan. Itu berarti Allah itu esa, sekaligus di dalamnya terdapat kemajemukan, dan kita umat Kristen mengakuinya sebagai 3 pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya apa atau siapa gambar Allah itu? Paulus kemudian menandaskan dengan sangat tegas bahwa gambar Allah itu adalah Kristus, pribadi yang kedua, yaitu Sang Anak. Di dalam Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15, Paulus menegaskan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan buat kita Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15. Dikatakan begini. Ia, yaitu Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, menarik bahwa ini menunjuk kepada Kejadian 1 ayat 26 tadi, bagaimana penciptaan itu terjadi menurut gambar Allah. Bahkan sang gambar Allah, yaitu Yesus Kristus, Sang Anak, itu menjadi prinsip bagi penciptaan itu, bahkan tujuan dari semua penciptaan itu, ya. Dan itu ditegaskan lagi Kristus sebagai gambar Allah dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sendiri nanti, ya. Jadi bagi orang Kristen, Allah Trinitas adalah penafsiran terbaik untuk menunjuk kepada kata kita dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 ini, ya. Selain itu perlu juga diingat, sebagaimana yang saya jelaskan minggu lalu, bahwa sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa umat Kristen perdana pada akhirnya mengambil keputusan untuk memakai kitab suci umat Israel, yaitu Perjanjian Lama, sebagai kitab suci Kristen. Dan itu merupakan sebuah keputusan iman. Kenapa? Karena ketika mengatakan baik,
kita pakai perjanjian lama ini sebagai bagian dari kitab suci kita, mereka kemudian mengambil keputusan itu berdasarkan iman mereka kepada Allah Trinitas dan Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya mereka kemudian membaca kitab suci perjanjian lama ini dengan lensa, dengan kacamata Trinitas dan Yesus Kristus. Dan itu yang terjadi bukan selama ini, yang sering kita lihat misalnya bagaimana orang-orang membaca surat atau kitab Nabi Yesaya sebagai nubuat terhadap datangnya Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ya. Demikian juga kejadian 1 ini, melihat penciptaan ini dalam kacamata Trinitas. Ya. Begitu Pak Warso. Nah, Pak Warso juga melanjutkan begini. Di samping hal tersebut di atas, saya ingin menyampaikan suatu pandangan tentang prinsip Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal adalah identitas dari Allah yang dipercaya oleh umat Kristen. Mengingat begitu banyaknya sebutan Allah di dunia ini. Mohon pendapat Bapak tentang hal ini. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Nah, saya sangat setuju Pak Warso ya, dengan catatan bahwa Allah Tritunggal itu tidak mungkin hanya sekedar sebutan untuk Allah. Bukan kita menyebut Allah Tritunggal saja, dan itu tidak mungkin jika Allah Tritunggal itu tidak pertama-tama menyatakan dirinya sendiri kepada kita di dalam cinta, di dalam anugerah, dan dia bersedia untuk dikenal sebagai Allah Tritunggal, dicintai dan disebut sebagai Allah Tritunggal. Jadi kita harus hati-hati untuk tidak sekedar mengatakan bahwa ya ini cuma cara orang Kristen menyebut Allah. Ya, kita harus mengatakan bahwa kita bisa menyebut Allah sebagai yang Tritunggal karena Allah menyatakan diri sebagai yang Tritunggal, begitu. Ya. Dan untuk itu saya setuju dengan Pak Warso. Nah, pertanyaan berikutnya tidak jelas siapa yang memberikannya. Begini, bagaimana penampakan Allah dalam surga, di dalam langit dan bumi baru? Apakah secara fisik? Apakah kita bisa melihatnya seperti muka dengan muka? Kalau secara fisik, apakah cuma Yesus yang saja yang terlihat, atau ada manifestasi yang nyata dari pribadi yang pertama dan ketiga, Bapa dan Roh Kudus? Nah, ini menarik sekali, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang sangat kritis. Maka saya harus menjawab sejak awal dengan mengatakan ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan melihat wajah Allah, muka Allah melalui apa yang dalam tradisi Kristen disebut sebagai visio beatifika, ya. Visi kemuliaan, visi keindahan. Kita lihat misalnya dalam 1 Korintus 13 ayat 12a. Satu ayat yang sangat terkenal, dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, kabur, seperti melihat dalam cermin yang kotor karena ketidaksempurnaan kita. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, tanpa cermin, ya. Muka dengan muka, face to face. Dikatakan juga dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 3 sampai dengan yang ke-4. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba. Ini penting. Allah Sang Bapa dan Yesus Kristus akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Mereka akan melihat wajahnya. Ya. Jadi kita akan melihat wajah Allah. Nah, pertanyaannya kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau Allah yang kita kenal sekarang dan bahkan Allah sejak permulaan segala zaman itu adalah Allah Trinitas, maka Allah akan senantiasa Trinitas karena ketritunggalan Allah itu kekal adanya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kitab suci mengatakan bahwa Allah pada dasarnya adalah roh. Ya. Dan juga pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Tetapi pribadi yang kedua itulah yang menjadi manusia, ya, hadir di antara kita, memungkinkan ciptaan untuk mengalami Allah secara langsung. Ya. Dengan kata lain, Sang Anak itulah yang menjadi wajah Allah. Ya.
Dan ini muncul banyak sekali di dalam kitab suci. Misalnya dalam Yohanes 14 ayat 9 ketika Yesus berkata kepada Filipus jika tidak salah, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus," ya, Filipus, "namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Jadi setiap kali orang percaya melihat Yesus, orang percaya akan melihat Bapa itu sendiri. Kolose 1 ayat 15 yang saya tadi bacakan, bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Sang Bapa itu tidak kelihatan karena dia roh, tapi menjadi kelihatan dari dan di dalam Yesus Kristus sepenuh-penuhnya. Melihat Yesus, melihat Bapa yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 4b, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ibrani 1 ayat 3a, ia, Kristus, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, dan ini penggenapan segala sesuatu, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Artinya dalam kemuliaan yang tidak lagi kita nantikan, tetapi yang sudah paripurna. Jadi, ya, kita akan melihat wajah Allah, yaitu Yesus Kristus yang dipermuliakan di dalam Roh Kudus. Dan kemuliaan itu sudah diterima Yesus Kristus pada saat kebangkitannya. Tubuh mulia Yesus Kristus. Ya, itulah yang akan kita sungguh nikmati dan kita lihat sepenuhnya. Dan ingat, Allah senantiasa Trinitas, maka setiap kali kita kelak akan melihat wajah Yesus, kita melihat wajah Allah Trinitas itu sendiri. Ya, yaitu ketika kita dipersatukan di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Sementara bagaimana dengan Sang Bapa? Kita tidak akan pernah secara langsung melihatnya selain melalui Yesus Kristus. Nah, coba perhatikan bahwa selama ini kita percaya Yesus Kristus adalah pengantara, bukan mediator yang mengantarai kita kepada Bapa. Maka status Yesus sebagai mediator itu tetaplah menjadi siapa Yesus sampai kapanpun secara kekal. Bukan hanya berlangsung ketika Yesus berada di dunia. Maka itu menginstrumentalisasikan Yesus. Tetapi jati diri Sang Anak itu memang mengantarai kita dengan Allah, sehingga hanya melalui Yesus itulah kita melihat Sang Bapa itu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang keempat. Ini menarik. Posisi Bapa, Anak, dan Roh Kudus tentu dari kekal tetaplah sama. Namun setelah Anak, yaitu Yesus Kristus, bangkit dan memakai tubuh kebangkitannya, apakah tubuh kebangkitan itu akan tetap seperti itu hingga ia kembali ke surga? Bagaimana dengan posisi Tritunggal? Apakah sudah ada perubahan? Karena Allah sudah memakai tubuh kebangkitannya. Apakah terjadi perubahan sebelum dan sesudah kebangkitan perihal keberadaan Anak itu? Nah, saya akan konsentrasikan pada sesudah kebangkitan. Walaupun prinsip yang sama berlaku juga bahkan sebelum inkarnasi. Tapi itu topik lain yang sangat rumit dan membutuhkan penjelasan yang jauh lebih panjang. Ya, dan ketahuilah bahwa di dalam Konsili Kalsedon 451, jadi abad yang kelima, para bapak gereja itu setelah tahun-tahun bergumul tentang siapa Yesus Kristus, dan mereka sepakat untuk menegaskan pengakuan bahwa Yesus Kristus itu Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Mereka kemudian menggali iman Kristen ini dengan bertanya, baik Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya, lalu bagaimana hubungan antara kealahan dan kemanusiaan itu di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Maka di Konsili Kalsedon 451 itu mereka memutuskan sebuah
prinsip iman bahwa relasi dari dua hakikat ilahi manusiawi dari Kristus ini ada 4. Tidak bercampur, tidak berubah. Ya, tidak bercampur sampai bingung kita mana manusianya, mana ilahinya. Yang kedua, bercampur malah jadi yang ketiga. Tidak. Ya, ditolaklah bahwa keduanya tidak berubah juga. Dan yang ketiga, tidak terbagi setengah-setengah dan tidak terpisah. Jadi bagaimana? Ya, dikatakan bahwa keilahian kemanusiaan Yesus Kristus itu tetap menyatu selamanya, tetapi tetap berbeda, cuman tidak terpisahkan, menyatu. Ya, begitu. Artinya apa? Artinya Kristus yang bangkit itu sekaligus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Bahkan manusia yang dipermuliakan. Dan karena itulah kita memiliki model, pattern, memiliki prototipe kebangkitan yang pasti di dalam Yesus. Jadi kalau kita bertanya, kayak apa sih kita kelak kalau dibangkitkan? Lihatlah Yesus Kristus gitu. Dia menjadi model, pola, dan tujuan kemanusiaan kita kelak yang sejati itu. Ya. Jadi, dan itulah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan pribadi yang kedua, Anak itu sepenuhnya berhakikat Allah dan berhakikat manusia. Begitu ya. Nah, yang kelima ada pertanyaan begini. Mengapa bangsa Israel tidak dapat membaca Tanak? Ya, Tanak ini kumpulan kitab dalam Perjanjian Lama dengan kacamata trinitaris. Apakah hal ini dapat berarti bahwa pandangan monoteistik umat Yahudi bertentangan dengan pandangan trinitaris umat Kristen? Ini pertanyaan yang cukup sensitif, tetapi penting. Dan harus jelas bahwa bagi umat Kristen Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru itu bukan dua Allah yang berbeda, tetapi satu Allah yang kita kenal sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, sempat ada sebuah ajaran yang ditolak gereja, yang digulirkan oleh seorang yang bernama Marcion. Ya, pandangan ini disebut Marcionisme, yang percaya bahwa Allah PL dan Allah PB ini dua Allah yang berbeda. Allah PL ini kejam, sadis. Allah PB ini penuh dengan cinta kasih dan welas, penuh dengan kedamaian begitu. Maka dia menolak Perjanjian Lama, dan itu dianggap menyesatkan oleh gereja dan bapak-bapak gereja. Dan percayalah kita bahwa Allah yang kita bicarakan dan kita imani dalam PL dan PB adalah Allah yang satu dan sama. Nah, tentu saja umat Israel percaya pada satu dimensi dari ketritunggalan itu, yaitu apa? Ketunggalannya. Bahwa Allah itu Esa, dan dengan tegas Ulangan 6 ayat 4 mengatakan itu, Shema Yisrael. Ya. Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Ya, Tuhan itu Esa. Ya, dan itu diulang dalam banyak bagian dalam Perjanjian Lama. Karena itu orang Yahudi bisa saja dan tentu saja menolak Trinitas sebagai ajaran yang menurut mereka menolak keesaan Allah. Tetapi kita tidak bersetuju dengan penolakan itu, bukan? Sebab umat Kristen menerima ketunggalan itu, hanya saja kurang lengkap kalau hanya ketunggalan. Karena kita percaya bahwa Allah yang tunggal itu sekaligus Allah yang tiga pribadi. Maka umat Kristen berkat perjumpaan yang menyelamatkan dengan Yesus Sang Juru Selamat dalam kuasa Roh yang menghidupkan itu, maka kita membaca seluruh Perjanjian Lama dalam lensa ketritunggalan Allah. Dan tiba-tiba kita akan mendapati banyak sekali kenyataan yang menarik bahwa Perjanjian Lama itu dapat dibaca secara trinitaris. Misalnya, terdapat pluralitas di dalam keesaan Allah, bahwa Esa itu bukan hanya satu numerik, 1, 2, 3, bukan, tetapi unity. Ya, diwujudkan dengan kata apa? Ehad dalam Ulangan 6 ayat 4.
Kejadian 2 ayat 24 misalnya juga ketika dijadikan langit, Kejadian 1 atau 2 ya, maaf, Kejadian 1 ayat 24 ya. Saya akan Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, satu di sini adalah echad. Ya, walaupun terdiri atas istri dan suami itu begitu, dan banyak yang lain. Lalu kata ganti kita yang sudah saya bahas tadi dalam Kejadian 1 ayat 26 itu bukan kita yang royal plural atau editorial we, tetapi memang kita yang majemuk tapi tunggal. Ya. Atau dengan jelas misalnya ayat yang pertama, kedua, ketiga dari Kejadian 1. Di sana jelas dalam perspektif lensa Trinitas kita bisa membaca pada mulanya Allah yang disapa Bapa oleh Yesus Kristus itu menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam bahasa aslinya itu seperti anak atau induk ayam yang mengerami telur hingga telur itu menetas dan jadilah kehidupan. Ayat 3, berfirmanlah Allah. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya, Kristus. Maka mengkristuslah Sang Bapa itu dan semuanya menjadi ada. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain ya. Termasuk juga, nah ini yang menarik, misalnya dalam Yesaya 48, secara khusus saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Yesaya 48 ayat 12 sampai dengan 16. Coba Anda lihat bagaimana di sana dikatakan begini. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku telah meletakkan dasar bumi dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah siapakah di antara mereka. Dan seterusnya ayat yang ke-15, akulah yang menyatakannya dan yang memanggil dia juga, akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Nah, ini menarik. Sejak ayat yang ke-12 yang saya bacakan panjang itu, aku itu menunjuk kepada Allah. Tetapi kemudian pada ayat yang ke-16 bagian C dikatakan, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku. Aku yang adalah Allah itu. Dengan rohnya. Jadi seperti ada triple aku di sana. Bahwa Allah dengan aku pada ayat 12 dan seterusnya itu ternyata diutus oleh Tuhan Allah. Allah mengutus Allah gitu ya. Tidak berarti di sini dikatakan tentang tiga Allah, tetapi dalam lensa Trinitaris dengan tertib kita bisa menafsirkannya, oh itu berarti ini menunjuk kepada tiga pribadi ilahi tersebut gitu ya. Nah, semoga menjadi lebih jelas. Nah, dengan demikian apakah pandangan monoteisme Israel itu bertentangan seperti yang ditanyakan tadi dengan iman Trinitas? Saya harus katakan tidak. Tetapi juga tidak sama persis dalam arti kurang lengkap menjelaskannya ya. Sebab monoteisme Israel hanya menekankan satu prinsip dari konsep Allah yang dipercaya umat Kristen, Allah Trinitas, yaitu prinsip keesaannya. Maka mengapresiasi bahkan menerima iman Yahudi itu tidak berarti menolak monoteisme trinitarisnya Kristen ya. Karena dari bangsa Israel yang mempercayai perjanjian lama itulah kita juga mendapatkan berita Injil keselamatan yang sama di dalam kitab suci kita. Nah, yang keenam, dan ini tampaknya yang terakhir pertanyaannya, mengapa Bapak Yoas menempatkan urutan misteri dalam poin yang pertama? Ya, kalau secara lihat video minggu lalu, dari 9 poin untuk memahami soal Tritunggal. Nah, bisa saya jelaskan begini.
Pada prinsipnya 9 prinsip penuntun itu sama pentingnya. Dia seperti segi di dalam segi 9. Ya, tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang lebih kurang penting ya. Tetapi saya memang mengambil pilihan untuk menempatkan misteri sebagai prinsip yang saya ingin jelaskan pertama. Nah, kenapa? Karena menurut saya kita perlu mulai dari pengakuan bahwa doktrin tentang Allah Trinitas itu tidak sama dengan Allahnya itu sendiri. Ini doktrinnya tentang Allah. Maka tidak boleh disamakan. Allahnya itu sendiri berkenan kita rumuskan, berkenan kita pahami sebagai Allah Tritunggal. Tetapi Allah itu sendiri haruslah lebih luas, lebih lebar, lebih dalam, lebih tinggi dari doktrin itu. Sebab kalau doktrin tentang Allah kita peralah, maka itu penyembahan doktrin. Oke, maka kita harus mulai dari sebuah pengakuan secanggih apapun, sedalam apapun kita mengatakan siapa Allah kita sebagai Allah Tritunggal, yaitu doktrin kita ini tidak pernah bisa mencakup Allah. Ingat, Agustinus pernah berkata apa? Si comprehendis non est Deus. Jika engkau memahaminya, maka itu pasti bukan Allah. Kita harus mulai dengan rasa tunduk dan hormat bahwa Allah melampaui semuanya. Allah adalah misteri. Misteri itu bukan puzzle, bukan problem yang harus diselesaikan. Misteri hanya bisa didekati dengan dua, dengan cinta kasih dan dengan iman. Maka doktrin tentang Allah Tritunggal yang mulai dengan misteri itu harus mulai juga dengan iman dan cinta kasih. Nah, begitu yang bisa saya jawab. Mohon maaf untuk keterbatasan saya. Semoga sedikit memperjelas walaupun tidak memuaskan. Nah, izinkan saya menutup segmen ini atau dengan satu segmen lain, yaitu tentang Trinitas sebagai doktrin yang paling praktis. Dan saya tidak akan memakan waktu cukup panjang karena ini bahan yang cukup kompleks, tetapi saya hanya memberikan introduksi. Dan kalimat Trinitas adalah doktrin yang paling praktis ini muncul dari seorang teolog yang bernama Catherine Lacunia. Dan ini mengejutkan karena banyak orang Kristen yang selalu berpikir Trinitas itu ruwet, tidak bisa dipahami. Lah ini kok ada orang yang berkata Trinitas adalah doktrin yang paling praktis. Ya. Nah, ingat bahwa di minggu lalu saya menunjukkan 9 prinsip, dan prinsip yang ke-8 ini prinsip yang membuatnya praktis. Apa itu? Yaitu prinsip partisipasi. Artinya bahwa doktrin kita tentang siapa Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu memberi ruang kepada kita, orang percaya, untuk mengambil bagian ke dalam persekutuan dan misi Allah Tritunggal itu. Itu yang disebut dengan partisipasi. Jadi Allah bukan hanya Dia yang jauh di sana, tetapi Allah yang berkarya bagi keselamatan kita, mengundang kita masuk ke dalamnya dan mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Bacalah Yohanes 9 di sana. Ketika Yesus menyembuhkan seorang buta dengan ludah dan tanah dioleskan pada matanya itu. Dan kemudian Yesus berkata apa? Lihatlah, kira-kira ya, engkau manusia ini, para murid, sama seperti ludah dan tanah yang tidak menyembuhkan. Aku yang menyembuhkan. Tetapi Yesus melanjutkan apa? Kita, para murid, bersama dengannya, harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Jadi ini misi Allah yang mengutus Yesus, tapi Yesus mengundang kita, para muridnya, untuk ikut ambil bagian dalam misi Allah. Nah, itu membentuk sebuah perspektif yang menjadikan semua dimensi hidup kita menjadi practically Trinitarian. Menjadi secara praktis Trinitaris. Apa artinya? Apapun yang kita hidupi, apapun yang kita kerjakan. Dunia bisnis, sekolah, studi, kehidupan seksual, kehidupan ekonomi, politik, apapun adalah partisipasi kita ke dalam gerakan cinta Allah.
Nah, maka di dalam iman Kristen dikenal ada dua cara partisipasi itu. Yang pertama adalah imitatio, meniru, mencerminkan. Kita meneladani siapa Allah itu dalam hidup kita. Itu jenis partisipasi pertama. Jenis partisipasi yang kedua adalah partisipasi itu sendiri, partisipatio, yaitu nyemplung, menenggelamkan diri, terjun ke dalam persekutuan dan karya Allah Tritunggal. Nah, model yang pertama adalah model imitatio. Jadi lebih kurang begini. Kita lihat, kita dengan penuh keterpesonaan melihat siapa Allah itu. Wah, Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang selalu cintanya keluar. Penuh rahmat. Oh, maka kita juga harus seperti itu. Orang Kristen harus penuh kasih karena Allah kasih. Ya. Lihatlah persekutuan Bapa, Anak, Roh Kudus. Setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Berbeda, diakui, dirayakan perbedaan itu. Keunikan masing-masing diakui. Oh, maka kalau kita hidup bergereja, kita juga harus mengakui keunikan masing-masing. Berbeda tapi tidak ada yang lebih tinggi. Pendeta, pastor tidak lebih tinggi dari umat. Dan seterusnya, semua setara. Kok bisa? Karena Allah kita adalah 3 pribadi yang setara. Lihatlah persekutuannya. Wow, bagaimana akrabnya Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu di dalam yang lain. Saling memberi kehidupan. Maka itulah gereja. Kita harus meniru Allah semacam itu. Nah, itu jenis partisipasi yang pertama. Kita meniru Allah dari kejauhan. Begitu. Ya. Nah, yang kedua adalah model partisipatio. Yaitu bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah persekutuan Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi Sang Bapa itu mengutus putranya Yesus Kristus di dalam kuasa Roh Kudus bagi kita untuk membawa kita kembali kepada Bapa. Oke, maka dalam gerakan ilahi ini ya, kita diundang untuk ikut di dalamnya. Kalau Allah itu persekutuan yang melakukan misi, maka kita melakukan misi kita sebagai partisipasi ke dalam misi Allah. Kita ambil bagian ke dalam karya Allah itu. Maka seluruh gerak gereja, bahkan hidup kita sebagai orang Kristen adalah ambil bagian, partisipasi ke dalam persekutuan dan misi Allah Trinitas yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Nah, ini konsekuensinya besar. Itu berarti GBI tidak boleh punya misinya sendiri. Karena misi GBI semata-mata adalah misi Allah. GKI tidak boleh punya misinya sendiri. Misi GKI adalah misi Allah. Yoas, saya, Anda tidak boleh punya misi hidup ini sendiri. Misi hidup kita adalah misi Allah itu. Kita menjadi bagian dari misi Allah itu. Itulah yang membuat doktrin Trinitas ini menjadi praktis. Ketika kita menjalin hubungan keluarga, menikah, maka kita tahu bahwa keluarga yang kita bina ini kita libatkan, kita hadirkan di dalam gerakan cinta Allah bagi dunia ini. Gerakan cinta kasih Allah. Maka kita saling mengasihi, menjadi contoh bagi orang lain karena kita ingin membangun dunia ini bersama dengan Allah yang akan menjadikan segala satu baik dan baru itu. Ingat Wahyu 21 ayat yang kelima. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Yang pertama dikatakan di sana, lihatlah. Kita nih lihat. Karena bukan kita yang menjadikan segala sesuatu baru. Allah di dalam Yesus yang melakukannya. Ya. Aku menjadikan segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa ya? Apapun. Termasuk hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, bisnis kita, studi kita, itu pun dibuat baru. Nah, kita diajak untuk ikut terlibat di dalamnya. Maka sejak kali ini, mari kita sadari, uang kita ini 100% punya Allah. Maka harus kita olah, walaupun itu untuk makan kita, anak kita, bahkan wisata kita, itu adalah dalam kerangka misi Allah. Membuat kita hidup bahagia supaya kita bisa melayani dengan baik. Melayani Allah bukan cuma di gereja. Melalui bisnis itu dalam rangka misi Allah. Kalau Anda seorang politisi, jadilah politisi dengan misi Allah. Missio Dei.
Kalau Anda seorang guru sadar bahwa ini adalah dalam rangka misi Allah. Misi kerajaan Allah. Misi langit baru dan bumi baru. Dan bukankah itu berarti doktrin ini tiba-tiba membuat semuanya menjadi practically Trinitarian. Apapun menjadi Trinitaris. Bayangkan Anda seorang dengan minus 20 dan plus 20, semua menjadi buram. Tidak bisa membaca, tidak bisa melihat dengan baik. Kepada Anda diberikan sebuah lensa yang persis dengan kondisi mata Anda. Dan semua menjadi jelas. Membaca dengan jelas. Hidup menjadi punya makna. Apakah lensa itu? Doktrin Allah Tritunggal. Sebab dengan doktrin itu semuanya menjadi jelas. Punya makna. Setiap dimensi hidup kita tiba-tiba dapat kita persembahkan untuk karya misi Allah bagi dunia ini. Itu yang membuat kenapa doktrin Trinitas itu menjadi doktrin terpenting dan paling praktis bagi gereja. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita dan apapun yang bisa saya sampaikan biarlah boleh membantu Anda untuk lebih mencintai dan menyembah Allah kita yang sudah penuh cinta menyelamatkan kita ini. Terima kasih dan mari kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih sebab Engkau sungguh baik dan izinkanlah sejak saat ini kami memandang seluruh hidup kami dalam kerangka misi Allah. Sehingga apapun yang kami lakukan menjadi milik-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Dikau ya Allah. Di dalam Kristus dalam kuasa Roh Kudus kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati.